Film ini memang sedikit membingungkan. Alurnya dibuat mundur, mungkin agar terlihat berbeda dari yang lain. Namun meski begitu, banyak sekali adegan-adegan pusrang sampai glory, jadi rugi jika tidak menontonnya. Pada awal film, tampak sepasang kekasih yang sedang berada di sebuah kantor urusan agama. Mereka adalah Marion dan Giles. Mereka sudah lama menikah, namun memutuskan untuk berpisah. Setelah proses selesai, mereka berdua mampir ke sebuah hotel untuk beristirahat. Namun anehnya, mereka tetap akur dan seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan di sana mereka malah pusrang sampai glory. Sebenarnya Marion menolak, namun Giles terus membujuknya dan akhirnya terjadilah hal tersebut. Setelah selesai, mereka pun duduk dan mengobrol bersama, membicarakan rencana masing-masing ke depan, setelah berpisah. Di hati kecil masing-masing, sebenarnya masih saling sayang. Namun ini sudah menjadi pilihan mereka dan sudah disepakati sebelumnya. Dulu mereka adalah pasangan yang sangat serasi, punya anak yang tampan bernama Nicholas dan hidup bahagia. Jadi permasalahan mereka ini berawal ketika adik Giles yang bernama Christopher datang berkunjung. Di sana Christopher juga mengajak pasangannya yang ternyata sama dengannya, tahulah apa maksudnya. Di sana mereka mengobrol menceritakan diri masing-masing dan masalah masing-masing. Christopher sangat terbuka di sana. Dan mendengar itu Giles juga punya rahasia yang akhirnya dia ungkapkan. Suatu hari ketika dinas kerja, Giles bermain di belakang Marion. Dia bertemu dengan seorang wanita dan pusrang sampai glory dengannya. Giles tahu itu salah, namun dia mengira inilah waktu yang tepat untuk jujur pada Marion. Mendengar itu Marion benar-benar kecewa dan sedih. Suaminya yang dia kira setia, ternyata tega melakukan itu padanya. Meski begitu, Giles sebenarnya masih sangat mencintai Marion dan anaknya. Apalagi, kelahiran Nicholas dulu bukanlah hal yang mudah. Bayi mereka lahir prematur karena adanya masalah saat Marion hamil. Dokter menyarankan agar proses persalinan dilakukan lebih cepat demi menyelamatkan sang bayi. Marion yang panik langsung menelepon Giles untuk memberitahukan kabar tersebut. Namun bukannya langsung datang ke rumah sakit, dia malah nyantai dan sempat ke restoran untuk makan siang. Begitu Marion melahirkan, barulah Giles datang. Di rumah sakit sudah ada ibu Marion yang menunggui. Mereka melihat bayi mungil itu di dalam inkubator. Tapi entah kenapa, Giles terlihat gelisah. Ia keluar dari rumah sakit dan bertemu ayah mertuanya. Namun setelah itu dia pergi tanpa menemui Marion terlebih dahulu. Marion mencoba berkali-kali menghubungi Giles, namun tidak mendapat jawaban. Marion benar-benar bingung dengan sikap Giles. Meski sudah ditenangkan orang tuanya, Marion tidak bisa menerima ketika kondisinya seperti ini, suaminya malah tidak ada di sana. Jauh sebelum hari itu, ketika pernikahannya dulu, Giles dan Marion sangat romantis. Pesta pun berjalan sangat meriah. Namun ketika Marion ingin mengajak pusrang sampai glory, Giles sepertinya kelelahan dan tertidur, dan malam itu berlalu begitu saja. Karena kecewa, pada akhirnya Marion meninggalkan Giles tidur, sementara dirinya mencari angin segar. Namun dia malah melihat ayah dan ibunya sedang berdansa. Meski sudah sama-sama tua, mereka masih sangat serasi dan tampak mesra. Setelah itu Marion jalan-jalan dan duduk di tepi danau, dan tidak lama datang seorang pria. Dia mengaku tidak bisa tidur karena suara berisik di sekitar rumahnya. Pria itu juga tahu jika Marion adalah pengantin yang baru saja menikah. Setelah mengobrol sebentar, Marion ingin kembali. Namun pria itu melarangnya dan malah mengajak Marion pusrang sampai glory. Malam itu bukan malam Marion dengan Giles, namun justru dengan pria asing yang entah siapa dia. Setelah selesai, Marion buru-buru pulang, dan untung saja Giles masih tertidur pulas. Mundur sebelum mereka menikah, awal pertemuan Marion dan Giles pun terlihat sangat aneh. Kala itu Marion sedang pergi ke Yunani. Ketika di hotel ternyata di sana juga ada Giles yang sedang bersama kekasihnya yang bernama Valerie. Pertemuan mereka benar-benar tidak disengaja, dan setelah berkenalan mereka cepat sekali akrab. Bahkan Giles juga merasa jika Marion lebih menyenangkan ketimbang Valerie. Pada akhirnya Giles benar-benar jatuh hati pada Marion. Valerie juga tahu jika di hati Giles sudah ada wanita lain, dan dirinya lebih memilih mundur daripada terus-terusan sakit hati. Valerie berharap Giles akan bahagia selamanya dengan Marion. Namun faktanya harapan itu tidak terwujud. Hubungan Marion dan Giles harus terhenti, dan mereka terpaksa harus berpisah. Dan pada akhirnya, film pun selesai.